ketika Belanda membawa Baklawi ke Indonesia dan diperkenalkan sebagai keturunan Nabi, tentu walaupun dalam politik mereka itu menjadi bemper Belanda, para ulama-ulamanya itu jadi mufti Belanda yang menjadi pensetempel daripada seluruh kebijakan Belanda terhadap masyarakat Indonesia, sehingga kemudian sebagian masyarakat Indonesia itu mempunyai rasa enggan untuk melawan karena dibackingi mereka para penjajah ini oleh orang yang diatribusikan sebagai keturunan Nabi. Nah, walaupun jelas mereka ini memang anti-anti Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Karanganyar ini berjumpa dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang bagi kami semua ini adalah beliau seorang mujadid yang dengan wasilah tesis beliau ini kita tersadar dari ajaran-ajaran yang dulu kita bikin kita mabuk kepayang. Jadi kita ini adalah mantan Muhyiddin Habib Baklawi, terbuai dengan ajaran-ajaran iming-iming surga, iming syafaat melalui para habaib. Ya alhamdulillah berkat tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani jadi tersadar. Nah, ini yang kami tanyakan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, masih banyak di sekitar kita ini Muhyiddin yang sebenarnya sudah melihat dari video maupun dari tesis Kiai Imad tapi masih nyandung terhadap ajaran dari Baklawi ini. Bagaimana Kiai? Makasih Kang Mas Abdul Razak dari PWI Karanganyar ya. Ya. Mantan Muhyiddin ya. Iya, mantan Muhyiddin. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang dikenal sejak dulu umat Islamnya itu cinta kepada ahli bait Nabi. Jadi kita ini walaupun bukan Syiah tetapi memiliki kekhasan bahwa umat Islam Indonesia ini ahli sunnah wal jamaah yang cenderung kepada ajaran mencintai ahli bait. Karena ajaran mencintai ahli bait inilah kemudian keturunannya pun relatif dihormati untuk menerjemahkan kecintaan kita kepada ahli bait itu. Dimana kan ada ajaran paham Wahabi ya, yang relatif dalam ajarannya itu mengesampingkan kecintaan terhadap ahli bait untuk kecintaan terhadap sahabat. Nah, ini dari dulu itu ada kaum Nawasib, orang yang lebih mengunggulkan para sahabat daripada keluarga Nabi. Ada kaum Syiah yang lebih mengunggulkan keluarga Nabi daripada para sahabat. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu ada di antara keduanya, Kang Mas Abdul Razak. Jadi dia mencintai sahabat juga mencintai keluarga Nabi. Itu yang menjadi ajaran standar di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah internasional di dunia Islam seluruh dunia. Tetapi umat Islam Indonesia memiliki kekhasan bahwa walaupun dia dalam akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, dalam madhab itu
Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, walaupun mungkin 98% adalah mazhab Imam Syafi'i. Nah, kekhasannya itu adalah lebih cenderung seperti ajaran Syiah, yaitu lebih mengunggulkan daripada ahli bait Nabi, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Fatimah, dan Sayyidina Husain. Nah, dari situlah kemudian para wali songo itu mengajarkan kepada kita kecintaan terhadap sahabat, kecintaan terhadap ahli bait. Namun rupanya pengunggulan terhadap ahli bait ini mempunyai nilai tersendiri. Bisa dilihat dari berbagai macam tradisi budaya Islam yang ada di Indonesia, seperti tradisi tabut di Sumatera, tradisi bubur suro itu di Banten, tradisi Asyura di Jogja dan Solo. Kalau di Banten ada bubur suro itu setiap Muharram itu, untuk mengenang tragedi terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala. Bahkan kalimat kullu ardin Karbala, kullu yaumin Asyura itu banyak diungkapkan oleh para kiai, bahwa setiap hari itu adalah Asyura, setiap tanah itu sama dengan Karbala, walaupun mereka ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi hal ini sudah menjadi ajaran yang beratus-ratus tahun. Nah, ketika Belanda membawa Ba'lawi ke Indonesia dan diperkenalkan sebagai keturunan Nabi, tentu walaupun dalam politik mereka itu menjadi bemper Belanda, para ulama-ulamanya itu jadi mufti Belanda, yang menjadi penstempel daripada seluruh kebijakan Belanda terhadap masyarakat Indonesia, sehingga kemudian sebagian masyarakat Indonesia itu mempunyai rasa enggan untuk melawan, karena dibackingi mereka para penjajah ini oleh orang yang diatribusikan sebagai turun Nabi. Nah, walaupun jelas mereka ini memang anti-anti Belanda. Ya, seperti kita kemarin lihat ada dari channel Gus Haji Jazuli bahwa Habib Ali Kuitang itu adalah antek Belanda karena dia memiliki 2 tanda jasa yang diketahui dari Universitas Leiden, yang dimana Universitas Leiden itu memiliki sebuah perpustakaan digital yang bisa diakses oleh siapa saja. Kemudian Gus Aziz Jazuli itu mengakses ke Universitas Leiden dan membuka perpustakaan di sana. Ternyata betul bahwa memang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang itu mendapatkan 2 tanda jasa dari pemerintah Belanda sebagai terima kasih atas jasa-jasanya dalam membela Belanda, kepentingan-kepentingan politik Belanda di Nusantara. Nah, ketika itu para ulama-ulama Nusantara itu jangankan mereka menjadi bemper, diangkat menjadi para pegawai aja tidak ada yang mau. Bahkan kenapa masyarakat Nahdlatul Ulama itu sampai merdeka itu kelihatan kolot, itu bukan karena mereka tidak mau mengambil pelajaran umum, tetapi ketika Belanda berkuasa itu ulama-ulama kita itu tidak mau bahwa ketika menaruh anaknya di sekolah-sekolah Belanda itu kemudian ada kesan bahwa mereka setuju dengan segala apa yang menjadi kebijakan politik Belanda di Hindia Belanda atau Nusantara pada saat itu. Nah, oleh karena itu ketika hari ini kita bersama-sama telah mengetahui bahwa Ba'lawi itu bukan keturunan Nabi, bahwa haplogrup mereka itu bukan orang Arab, saudara-saudara kita yang kibin-kibin ini
belum bisa begitu saja untuk bisa menerima. Kenapa? Karena itu yang telah saya sebutkan dari sejarah itu, latar belakang, background daripada pemahaman kita terhadap ahli bait dan keturunannya. Kemudian kiai-kiai kita pun hari ini banyak yang memiliki keterikatan dari sisi pendidikan. Ada kiai-kiai kita yang mondok di Yaman, kan, atau anaknya mondok di Yaman, dan ini akan menjadi sebuah masalah psikologis bagi mereka ketika selama ini mereka berbangga dengan anaknya di Yaman misalnya, sekolah di luar negeri, kan, pada turunan Nabi. Tapi pas sekarang ternyata yang dituju di sana itu bukan turunan Nabi. Bahkan telah terbongkar bahwa berbagai macam klaim-klaim itu adalah hanya sebuah skandal ilmiah saja. Apalagi kayak model dia itu sangat berbangga sekali bisa belajar di Tarim, kan. Dia ngomong bahwa selama belajar di sana tidak pakai sendal karena menghormati para wali-wali di Tarim yang juga keturunan Nabi. Pas saat ini dia tahu bahwa di Tarim Balawi itu bukan cucu Nabi. Bahkan yang selama ini dia hormati, makam Paki Mukodam, ternyata orangnya fiktif. Alangkah hancurnya hati Kibin. Nah, maka dengan itu dia kan tidak begitu saja bisa menerima, walaupun mungkin akalnya secara ilmiah ini menerima benar juga ini ternyata tidak ada di abad ke-5 kitab nasab yang menyatakan keluarga Balawi ini turunan Nabi, tidak ada. Oh betul di abad ke-6 tidak ada. Oh betul di abad 7 tidak ada. Oh di abad 8 tidak ada. Di abad 9 tidak ada. Dan dalam ilmu nasab, penulisan sebuah bin itu dalam tujuan tertentu selain tujuan mengisbat nasab itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai mengisbat nasab. Tetapi kayak berusaha menghibur diri bahwa saya berpatokan, ya karena apa? Itu tadi dia mengingat 2 tahun tidak pakai sendal di Tarim untuk menghormati makam Paki Mukodam, makam Ubed, makam Alwi yang ternyata sekarang fiktif orangnya. Dia berpikir bagaimana saya ini di sana menghormati nggak pakai sendal, ternyata yang dihormati nggak ada. Betapa hancurnya kan hatinya. Nah kita harus memahami itu kan, bahwa ada orang-orang yang seperti betapa hancur hatinya. Kita berharap kan mereka sadar. Tapi itu tidak menjanjikan. Orang semua bisa sadar itu tidak dijanjikan. Jangankan sekelas Kang Mas Abdul Razak Imaduddin Usman, sekelas para ambiya saja kan tidak bisa membawa seluruh objek dakwah mereka itu, para ambiya itu mau menerima para ambiya. Iya betul. Ya kan? Iya betul. Jadi hal-hal yang seperti itu tidaklah aneh. Ini sudah nyata. Sudah nyata, yang bukti nyata. Tapi mereka tidak mau. Ini jangan aneh. Yang ngomong Nabi Muhammad kurang apa, akhlaknya bagus. Nabi Muhammad akhlaknya sempurna. Tapi tetap aja banyak orang yang tidak menerima dakwahnya. Apalagi kayak akhlak kayak macam kita orang ini. Ya kadang-kadang kita kan ada marahnya, kadang-kadang ada kurang bijaksananya, kadang-kadang mungkin sini Kang Mas, kadang-kadang suara kita agak menyakiti. Nah, tapi kalau Rasulullah akhlaknya begitu tinggi, akhlaknya mencerminkan apa kesempurnaan seorang manusia yang sempurna. Tapi bersama itu tidak semua umat mengikuti. Bahkan hari ini agama Islam bukan mayoritas di atas dunia ini. Umat Islam di dunia ini sekarang hanya 1/4. Iya. Maka saya sering mendapat pertanyaan keluhan yang sama seperti Kang Mas Abdul Razak, Kang Mas Idris. Kenapa kiai itu masih banyak kibin-kibin? Ya kalau kita baca sejarah bagaimana dakwahnya Rasulullah, seharusnya kita
mendapat jawaban itu. Jadi ya kita bersabar saja dan kita tinggal menunggu bagian dari kehendak Allah untuk mereka-mereka ini, apakah sadar apakah tidak ya. Kalau dalam agama sajalah ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi terus berjuang Kang Mas Idris di PWI Karanganyar, di PWI Solo Raya. Siap dengan tanpa ada rasa bosan, putus asa, berkecil hati bahwa tujuan kita baik ini untuk kibin-kibin agar mereka sadar, dan apabila telah datang waktunya mereka akan sadar dengan sendirinya. Amin. Karena apa? Dalilnya sudah ada semua. Jadi ketika mereka ada pertanyaan dalam hatinya, maka mereka tinggal mengkonfirmasi dalam tulisan-tulisan saya atau tulisan-tulisan teman-teman yang lain juga banyak. Nah kalau zaman dulu kan? Ya, zaman dulu. Walaupun mereka dalam hatinya ada kok kayak begini, yang aku cucu Nabi kayaknya bukan, nggak bakal berani. Kenapa? Karena tidak ada tulisan para ulama yang menyatakan batal. Hari ini tinggal pilihan saja. Ibn yang masih mengakui silakan aja. Tapi kalau dia kecewa atau bertanya dalam hatinya, mereka punya landasannya. Betul, mereka bukan cucu Nabi. Saya ikut tulisan Kiai Imad atau Kiai Ja'far dari Madura, Gus Hasan, Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ihya, dan ribuan ulama lain. Pondok-pondok pesantren sekarang ini di pesantren NU itu Kang Mas, kiai-kiainya udah nggak percaya. Hanya beberapa yang masih percaya, itu mereka menunjukkan di dalam sebuah media. Jadi mengekspresikan mereka masih percaya itu hanya beberapa saja. Mayoritas kiai-kiai Nahdlatul Ulama sudah tidak percaya bahwa mereka adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berapa persen? Terus gini Kiai Imad, mereka kan mengaku sayyid ya. Para Habib-habib ini sekarang sayyid. Nah, ini sosok sayyid pertama ya, sebagai sayyid ini apakah harus seorang dari dzurriyyah Ahlul Bait Nabi? Yang kedua, sayyid itu apakah bisa dimungkinkan dia itu bermaksiat sehingga atau bahkan murtad dari seorang sayyid yang benar, seperti itu? Kita ngelihat kemarin itu Kang Mas Abdul Razak, ada selebaran dari EPI ya, Front Persaudaraan Islam yang menolak PIK 2 itu. PIK 2 ya. Terus sekarang Habib itu pakai Sayyid ya. Ya, Sayyid. Mereka sudah tidak pede pakai Habib. Udah nggak pede lagi dia. Pakai Sayyid, pakai Syarif, palsu tetap palsu. Tidak mempengaruhi orang pakai gelar Sayyid, Syarif. Kalau nasabnya palsu ya tetap palsu. Walaupun udah pakai apa-apa, Kang Mas Idrisi, kalau asli ya tetap asli. Begitu. Emas itu emas, dimerekin emas atau tidak dimerekin emas tetap emas. Logam dimerekin emas tetap logam. Uang 100.000 yang diinjak-injak, ditaruh di kotoran, dia tetap 100.000. Uang 1.000 rupiah digosok, kasih minyak wangi, dikasih pengharum, tetap 1.000 rupiah. Nah, ukuran manusia bukan pada mereknya, tapi pada kualitas pribadi yang ada di dalam dirinya. Akhlaknya yang akan membuat dirinya dimuliakan oleh manusia. Dimuliakan karena menyentuh hati manusia, keindahan akhlaknya. Penggunaan sayyid sendiri itu penggunaan sayyid itu sebenarnya tidak ada dalam ajaran Islam. Tidak ada. Artinya begini, maksud tidak ada itu. Tidak ada
keturunan Nabi harus menggunakan sayyid misalnya. Nggak ada. Nah, cuma ditakwil atau diijtihadi oleh beberapa ulama nasab ucapan Rasulullah kepada Sayyidina Husain, ini adalah sayyid ahli jannah atau ya penghulunya ahli surga misalnya. Nah, itu digunakan dalil itu untuk seluruh keturunan Nabi Muhammad. Sebenarnya itu tidak begitu juga. Jadi tidak ada secara sharih nasun yang mengatakan duriyati yulaqabuna misalnya bisayyid, bahwa keturunanku nanti akan digelari sayyid. Tidak ada. Kalau sudah nasun sharihun begitu, itu berarti dari agama. Tapi kalau hanya merupakan sebuah takwil yang cantolan nasnya itu sangat lemah, nyantolnya itu untuk diijtihadi bahwa seluruh turunan Nabi harus bergelar sayyid, itu sangat lemah. Dalam studi ilmu usul fikih. Ya. Ya, seperti apa sahabat Sayyidina Abu Bakar dipanggil sayyid juga, Sayyidina Umar bin Khattab sayyid juga, padahal bukan duriyah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ya. Sayyid itu kan tuan. Jadi penghormatan untuk orang-orang yang dianggap mulia. Sayyid, misalnya seorang tuan kepada budaknya memanggil sayyid. Oh, gitu. Kepada tuannya ini siapapun dia. Pemilik toko punya karyawan 5. Ya, pemilik toko ini dipanggil sayyid oleh karyawannya 5 itu. Kalau misalnya khusus untuk keturunan Rasulullah, ya itu nanti sulit untuk mencari padanan untuk yang lainnya itu. Karena itu udah biasa dari zaman dulu, majikan dari budak-budak itu dipanggil sayyid. Bahkan dalam kitab-kitab fikih itu, apabila ada bab-bab tentang masalah budak, maka budak itu disebut abdun, yang punyanya disebut sayyid. Nah, itu sudah biasa. Majikan. Nah, orang-orang TKI dari Indonesia itu manggil bosnya itu sayyid. Orang kitanya menerjemahkannya majikan. Majikan saya. Nah, majikan itu sayyid. Jadi setiap satu komunitas pemimpinnya itu dipanggil sayyid. Jadi kalau untuk yang ini duriyahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ini dimungkinkan enggak untuk bermaksiat sampai hingga tingkatan murtad itu? Saya mendengar dari Mbah Maimun ya, bahwa tidak mungkin keturunan Nabi ada yang keluar dari Islam. Kalau Balawi kan ada. Yang nggak segap itu. Iya. Siapa namanya itu? Thomas Segap. Thomas. Iya. Yang nggak segap itu ada yang keluar dari Islam. Nah, ini tidak sesuai dengan daunnya Mbah Mun itu. Ada Habibah juga yang keluar Islam. Keluar juga ada. Habibah. Nah, ini dalilun ya dulu ala annahum laisu min dzurriyyatin nabi. Ini sebuah tanda bahwa memang mereka bukan cucu Nabi. Itu dilihat dari daun Mbah Mun itu ya. Yang kemudian dari akhlak. Akhlak itu begini. Dalam Al-Qur'an ada innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama, hanyalah. Innama ini adatu hasrin. Hanyalah. Adatu hasrin ini artinya hanya itu yang diinginkan. Innama yuridullah, Allah hanya menginginkan kepada kamu ahli bait menghilangkan kejelekan dan mensucikan kau. Nah, ulama menafsiri ayat ini beragam. Salah satu yang paling kuat menurut saya adalah bahwa lafaz yuridu itu tidak berarti apa yang menjadi objek itu telah ada. Jadi ahlul bait itu tidaklah langsung suci, tidaklah langsung dijauhkan dari rijis, tetapi yang diinginkan Allah dari mereka adalah kesucian itu.
Yang diinginkan dari mereka adalah tidak adanya rijaz dari ahli bait itu, yaitu Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ya. Itu dari tafsir Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaulah rijaz, idhabur rizzi, hilangnya kejelekan, hilangnya najis, hilangnya kesirikan, dan tathir, disucikan ini kepada ahli bait yang tadi dikatakan itu 5, termasuk Rasulullah, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ya, kalau untuk Rasulullah kan udah pasti dengan maksum beliau. Tapi untuk ini sahabat ini kan tidak maksum. Nah, tidak maksum pun keluarga Nabi ini, iradatullah alaihim ini, keinginan Allah untuk mereka ini adalah tidak adanya kejelekan, tidak adanya kesirikan, disucikan, walaupun belum ada, belum pasti, apalagi untuk keturunannya. Jadi kalau untuk mereka saja belum pasti, apalagi untuk keturunannya. Coba siapa ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan Sayyidina Ali maksum? Nggak ada kan? Kalau Syiah ada, ya. Kalau Syiah ada, tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Sayyidatuna Fatimah masuk, nggak ada. Kemudian Sayyidina Hasan Husain masuk, nggak ada. Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu berarti tidak otomatis suci. Karena kalau suci itu berarti maksum. Rasulullah Muhammad SAW, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjaga dari manusia. Dari ayat ini pula kemudian para ulama-ulama bahwa bukan hanya menjaga dari manusia dalam arti menjaga secara fisik, tapi juga maksum dari berbagai macam dosa-dosa. Tapi untuk selain Nabi Muhammad, untuk Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada. Kalau Syiah, seluruh imam-imam itu maksum. Sayyidina Ali maksum, Hasan Husain maksum, sampai Imam Mahdi maksum. Bagi Syiah, kita kan bukan Syiah. Ya. Nah, dari situ, apakah ada kemungkinan keturunan Nabi berbuat maksiat? Ya ada. Ya. Tetapi, Kang Mas, nggak bakal menjadi sebuah mayoritas. Jadi kalau orang keturunan Nabi, yaitu sangat nadir, sangat jarang akan menjadi orang yang melenceng. Kalau misalnya kita mengatakan sama antara keturunan Nabi dengan keturunan bukan Nabi, artinya itu ya namanya manusia kan bisa saja keturunan itu tidak akan menjadi jaminan dia selalu berbuat baik, jadi orang baik, kan tidak. Betul, tetapi kita mempunyai keyakinan keturunan Nabi mempunyai potensi kebaikan lebih daripada yang lainnya. Kalau tidak begitu cara berpikir kita, berarti kita tidak menghormati dan mentakdimi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengenai kata Habib, ya dari saya dengar kemarin keterangan dari Gus Hasan Syarif. Nah, itu dari kata mahabbah. Itu hanyalah rasa cinta itu yang sebenarnya adalah milik Allah. Nah, ini kemudian Habibullah, itu berarti kan Allah mencintai. Yeah. Nah, menjadi kecintaan Allah. Nah, ini salah kaprah digunakan oleh Pak Lawi untuk menggunakan kata Habib. Bagaimana penjelasannya, Pak? Ya. Kalau Sayyid saja tidak ada dalilnya bahwa turunan Nabi harus pakai Sayyid itu, apalagi Habib. Yang pakai Habib itu udah saya katakan bahwa orang Yahudi. Oh gitu. Wa qalatil Yahudu wan Nasara nahnu abnaullah wa ahibba'u. Bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan habib-habibnya Allah. Jadi orang Yahudi itu pantas mereka yang mengaku sebagai habib itu orang Yahudi. Oh, itu dengarkan pemirsa. Dalam Al-Quran begitu. Habib itu. Itu yang digunakan oleh orang Yahudi. Jangan aku sendiri itu sebenarnya. Udah mengaku. Sebagai Yahudi. Ya, namanya juga kan semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Mereka merasa bangga dengan gelar Habib. Ternyata memang Habib itu sudah ada dalam Al-Quran, bahwa yang mengaku sebagai Habib itu orang Yahudi. Kenapa mereka itu memiliki
Lebih istimewa. watak-watak menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Iya. Yahudi aslinya begitu, orang-orang yang pura-pura jadi Yahudi pun merasa begitu. Nah, karena Balawi ini kan bukan Yahudi. Iya. Bukan Yahudi Bukan, turunan bukan. Nabi Ishak. Bukan. Bukan. Iya. Kalau Nabi Ishak J1. Satu. Mereka ini kan G. G. G itu orang-orang Kaukasus, Yuya, dukun Firaun, orang dari suku Paswan, orang Yang ke India itu ya. India. Oh. Itu kan mereka itu menurut saya itu hijrah dari India ke Mirbat. Mirbat sekarang Oman. Oh. Dari Mirbat mereka pergi ke Hadramaut. Wah, makanya wajah-wajah Khabib itu kan wajah India. Iya benar. Wah, ada wajah Arab itu. Bahkan wajah Bangladesh. Ya, perhatikan, selama ini kan kita tidak terlalu mikirin ya. Ules-ules mereka itu. Husnudon aja. Iya. Pas sekarang ini kita udah, oh iya emang bukan orang Arab wajahnya. Ya, orang Arab itu memiliki kekhasan. Khas sendiri. Kayak Al-Qatiri, segala Al-Jafi'i, Az-Zubaidi, Ya. itu orang-orang Yaman yang memang keturunan dari orang-orang Arab. Ya, kalau Balawi ini lihat wajahnya nih. Apa ada orang-orang Arab kayak Bahar Smith itu? Ada. Nggak ada, itu orang-orang Paswan itu. Apakah ada itu kayak Topik Segar? Itu orang-orang Bangladesh begitu. Wajah-wajahnya itu. Iya benar ya. Orang Afghanistan, Bangladesh itu begitu. Jadi kok dia garis lakinya ke G, sedangkan kan di India itu L. Iya. L banyaknya itu. Nah kalau G ini ya lalu gen Indianya dari mana? Dari ibunya. Oh, dari ibunya. Dari ibu-ibu Hijrah. mereka. Dari Kaukasus ke Laki-lakinya kan hijrah ke India tuh. Iya. Kemudian kawin dengan orang-orang India. Iya. Makanya ketika ditelusik di dalam darahnya Najwa Shihab itu 48% India. Iya. Dari mana? Dari nenek-nenek yang banyak itu. Iya. Nah, sedangkan garis lakinya lempeng G. yaitu G dari Oh. Kaukasus. Mereka udah ratusan tahun itu di India. Gitu. Begitu. Iya. Nah, yang di India itu kan masih ada yang agama Hindu. Masih. Nah, yang agama Hindu ini mereka memiliki kesamaan, yaitu mereka mengaku keturunan orang mulia. Yang di Hindu itu yang plat G ini itu mengaku keturunan Dursusana. Nah, yang animisme yang Paswan ini itu mengaku keturunan dari Alexander Agung. Oh. Nah, itu. Jadi mereka memiliki sebuah persamaan, yaitu mengakui seneng-seneng atau seneng ngaku-ngaku keturunan orang besar. Ketika masuk Islam mengaku keturunan Nabi Muhammad, ketika masuk Yahudi mengaku keturunan Nabi Ishak. Makanya disebut Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu artinya Yahudi yang bukan turunan Nabi Ishak, bukan Bani Israel. Cuma orang yang mengaku sebagai keturunan Bani Israel. Begitu. Ada Habib-habib yang ngomong tuh, kalau misalnya di dalam diri Balawi itu ada darah Yahudi, ya sesuai dong. Karena apa? Karena memang Yahudi itu dengan Nabi Ismail bersaudara. Itu yang Yahudi asli. Kalau Yahudi asli J1 sama J1 itu orang-orang Yahudi asli turunan Nabi Harun. Itu J1, turunan Nabi Muhammad J1, Balawi G, bukan turunan Nabi Muhammad, bukan turunan Nabi Ishak, bukan turunan Nabi Ibrahim. Turunan siapa? Wallahu a'lam. Gak ada itu. Ya karena memang bukan siapa-siapa, jadi nggak ada catatan apa-apa. Ada yang mengatakan turunan Yuya kan, ya secara DNA, tapi secara ilmu sejarah, ilmu apa namanya itu nasab kan tidak ada. Nah kata ahli DNA itu sama dengan Yuya, apakah turunan asli atau bukan itu Allah alam. Yuya itu dukun Firaun, ada di Mesir. Orang Mesir itu kan haplogrupnya Firaun itu E itu haplogrupnya Firaun E. Saya pernah mengatakan R, ketukar itu. Yang R itu orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa, Belanda itu R tuh. Kalau Firaun itu garis lakinya E.
Tetapi gitu ya. di dalam komplek makam Firaun yang haplogrupnya E ini ada yang G, kan aneh tuh. Setelah diteliti, memang dia bukan orang Mesir, dia orang Hazar datang ke situ. Orang Kifti ya dulu ya. Kalau orang Kipti itu Firaun itu. Firaun iya. Jadi Firaun itu orang Kipti. Orang Kipti itu haplogrupnya E. Nah, sedangkan ada yang aneh sendiri tuh, Yuya. Jadi di piramida itu Ada orang plat G itu. Iya. Aneh kan? Ya. Ternyata dia punya anak perempuan diserahkan kepada Firaun. Jadi dinikah tuh sama Firaun tuh. Kemudian dia menjadi penasehat Firaun, one team pressnya Firaun. Ketika Firaun yang ngaku Tuhan, dia ngaku the father of God. Bapaknya Tuhan, padahal mah cuma mertua. Iya. Begitu Kiai Mat. Terima kasih, ini semakin jelas apa itu Sayyid, apa itu Habib. Nah, kemudian siapakah yang Baklawi itu sekarang yang berada di seluruh dunia itu, ini semakin jelas. Maka kita simak dari video dari penjelasan Kiai Mat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.